Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Jadi kajian kita lah masuk kepada surah Al-Baqarah ayat 54 dan ayat 55. 55 dan 56. Jadi kita ambil dua ayat karena kajinya kok agak kareh Pak Jo. Kareh. Nah itu coba Pak Pen terjemahkan di wa iz qultum ya Musa lan nu'minal laka hatta. Ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambar sedang kamu menyaksikan. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Jadi ini adalah kisah orang-orang terdahulu, kisah Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa. Jadi Bani Israel yang terjadi di luar diri kita itu dulunya sudah hampir 300 tahun lah dijajah oleh bangsa Mesir, dijadikan budak, dijadikan orang kasta yang paling rendah, diinjak-injak, bahkan dijadikan eksperimen penyiksaan, eksperimen pembunuhan. Bahkan waktu itu juga mereka disakiti dengan cara kalau lahir anak laki-laki dibunuh, itu dalam rangka mengurangi populasi ataupun penduduk yang bakal merongrong kerajaan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya ndak reda melihat sikap Firaun sebagai pemimpin Mesir yang memang zalim. Maka dilahirkanlah Nabi Musa sebagai utusan Allah untuk merubah keadaan itu. Akhirnya itu pun berhasil walaupun dalam bentuk penderitaan yang dalam bagi diri Musa, pengorbanan yang banyak bagi Bani Israel saat itu. Tetapi itulah Bani Israel ini memang keturunan orang-orang cerdas Pak. Karena nenek moyang mereka itu kan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga punya anak dua. Satu Nabi Ismail. Nah, dari Ismail itu nanti turun sampai ke Nabi Muhammad. Yang kedua Nabi Ishak. Ishak melahirkan Yakub melahirkan Yusuf dan seterusnya Ayub, Shuaib, Musa. Nah itu. Lebih kurang 300 tahun lah kurun mereka itu. Nah jadi karena mereka ini memang adalah orang yang diutamakan oleh Allah di alam semesta, dari cara berpikir, cara berperasaan, cara berjuang, ya selalu sombong, angkuh. Terhadap Allah itu dia angkuh gitu. Padahal dia sudah sering ditolong, sering dituntun, sering diberikan fasilitas. Kalau dengan Musa itu ngomongnya begini, hei Musa, tanyakan kepada Tuhanmu. Nah, ini bagaimana nih? Nanti, hei Musa, tanyakan kepada Tuhanmu. Tidak pernah dia ngomong, hei Musa, bagaimana kata Tuhan kita? Tidak pernah. Tuhanmu. Jadi seakan-akan keselamatan mereka itu kepentingan Musa gitu. Tapi itulah yang namanya Nabi, namanya Rasul, namanya orang-orang soleh itu kan diuji kekuatan mental beliau, spiritual beliau, perjuangan beliau. Nah sampailah ke tingkat puncak ini, sampai ke tingkat puncak. Apa tingkatnya? Nah, itu tadi yang bunyinya wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah. Jadi
Tapi kalau bahasa kitanya, dan ingatlah. Jadi lagi-lagi Allah melalui Rasul, via Nabi menginformasikan kepada kita, dan ingatlah. Nah, jadi kita disuruh mengingat pik. Lain kanan. Lain teringat. Lupa ya. Nah, itu menandakan kita tahu cerita itu. Kata waiz dalam Al-Quran itu mengingatkan kepada kita tentang sesuatu dulunya pernah kita ketahui, pernah kita lihat, pernah kita dengar, hanya kita tidak tahu apakah kita sudah bertumbuh atau belum. Kalau sudah bertumbuh pasti kita pelaku sejarah gitu. Tapi kalau kita belum bertumbuh, kita menyaksikan itu di Baitullah seketika kita belum diturunkan ke dunia, belum berfisik seperti sekarang. Makanya dikatakan, dan ingatlah seketika kamu wahai Musa, mana tadi itu? Ya, seketika Bani Israel itu berkata kepada kamu wahai Musa, lan nu'minu minallaka hatta narallaha jahro. Jadi lah begitu perjuangan dari Musa ya, memperjuangkan mereka, mengeluarkan mereka daripada siksaan Fir'aun yang beratus-ratus tahun, bahkan membawa mereka keluar dari Mesir melewati Laut Merah. Lah dilihat betul itunya itu, mukjizatnya itu. Tapi apa katanya? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Walaupun kamu hebat Musa, walaupun kamu luar biasa, walaupun kamu banyak mukjizat, bahkan kamu sudah membelah laut, kami tetap belum beriman kepada kamu. Kami tetap belum akan beriman, bahkan tidak akan pernah beriman kepada kamu. Nah, itu kata lan itu artinya tidak akan itu. Jadi ya Musa lan, wahai Musa, sekali-kali tidak akan nu'mina laka, sekali-kali tidak akan kami beriman kepada engkau hatta narallaha jahra, sebelum kami melihat Allah itu dalam bentuk penglihatan yang terang, dalam bentuk penglihatan yang nyata, ada sosok tuh. Kalau dari situ kami tidak beriman. Nah, jadi cerita Nabi Musa yang mengisahkan kisah ini itu menggambarkan untuk kita sekarang, dari dulu sampai sekarang, cerita Allah ini seperti itulah. Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan sesuatunya. Sehingga Bani Israel tadi menuntut supaya Allah itu dimunculkan untuk sosok. Ya, tentu tidak mungkin. Tentu tidak mungkin. Kenapa? Ya karena Allah itu kan namo. Namo daripada zat. Kalau namo itu kan tidak ada bentuknya. Contoh taufik. Taufik itu namo kan? Nah, kan tidak ada bentuknya. Tidak ada rupanya, tidak ada suaranya, tidak ada katanya. Tidak sama dengan segala sesuatu. Itu namo. Nah yang dicari itu adalah yang dengan nama Allah tadi. Itulah wujud serta namo. Nah, kau sosoknya. Nampak kan taufik kan? Laki-laki, bujangan, ganteng, gagah, rajin mengaji bro. Pak Jun ya. Kalau kami kelah tua-tua dah bisa makan durian. Ya Pak Ben. Kalau kami kelah tua-tua tidak lagi ganteng lah, hilang ganteng tu lebih. Nah, itu. Jadi yang kita cari bukan taufiknya yang dengan nama taufik. Kalau taufiknya tidak akan mungkin. Begitu juga Musa itu. Tidak akan mungkin dia bisa memperlihatkan Allah kepada kaumnya, karena Allah itu nama. Nah, dalam Qur'an Nabi Muhammad diajarkan, justru kalau nama, ya, katakanlah Allah ya, dia mengandung itu kita Pak Jun. Ada di dua tempat. Satu, seketika kita menyebutkannya Allah, 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 Allah. Itu kan? Ada dia. Kedua, di saat kita menulis alif, lam, lam, ha. Nah, itu. Ada dia. Apakah mungkin kita menyembah nama? Tidak mungkin. Apakah mungkin kita bisa melihat nama? Tidak mungkin. Nah, inilah yang dialami oleh Nabi Musa. Udah dijelaskannya itu. Tidak bisa, kata Musa. Tidak bisa.
Karena Allah itu nama. Jadi bukan berarti mereka minta Allah itu dizohirkan, Pak Jun, tiba-tiba ditembak petir, tidak. Pakai proses. Lalu dijelaskan bahwa Allah itu nama. Hanya ada di dua posisi. Seketika kamu menyebutkannya dan seketika kamu menuliskannya. Yang penting kamu cari yang dengan nama itu. Yang dengan nama. Siapa yang dengan nama? Nah, diajarkanlah Alhamdulillah. Alif lam itu nama Allah, hamdu itu adalah nama sifat beliau. Nah, sifat ini pun gaib, sama dengan Allah. Nah, aku pernah bertemu dengan sifat ini, tapi sifat itu berbadan, bertubuh, berjasad. Nah, itulah kisah ketika Musa melihat api dari jauh, Pak Jun. Ada kisahnya. Musa ini kan beristri dengan anaknya Nabi Shu'aib, Siti Rahmah. Jadi seketika Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun waktu beliau masih bujang, karena beliau memukul orang Mesir sampai mati, sekali tempeleng mentak langsung mati. Nah, itu. Akhirnya diketahui siapa pembunuh orang Mesir tadi, Musa. Nah, makanya benarlah Musa inilah nanti akan menghancurkan kerajaanku. Kejar, tangkap, bunuh. Nah, akhirnya beliau lari dari Mesir ke Madian. Waktu itu beliau mengatakan Rabbin najini minal qaumiz zalimi, Rabbin najini minal qaumiz zalimi. Itu sekelas Nabi Musa, Pak. Ya Allah, lindungi aku pada orang zalim. Ya Allah, lindungi aku daripada orang zalim. Berarti kekejaman Firaun itu luar biasa. Sekelas Nabi Musa sampai sebegitu takutnya, Pak. Padahal kan dia sakti, dia hebat, dia gerot. Nah, akhirnya sampailah beliau di negeri Madian. Nah, di negeri Madian itu beliau duduk di suatu tempat. Nah, di situ ada sumur, Pak Jun. Ada sumur tempat orang ngambil air minum domba-domba. Yang mengisikan air itu antrian, lanang gagah-gagah tuh. Jadi lalamu dia nengok kok ada dua orang perempuan mojok-mojok di tempat lain. Kata Musa, kesian nengok dua orang perempuan ini. Dari tadi saya lihat dia ini tidak pernah bergerak-gerak, orang terus datang yang baru orang lagi, datang yang baru orang lagi. Akhirnya didekati oleh Musa. Dek, kenapa kamu tidak dekat ke situ? Ini kan antrian. Dengan adanya kamu tidak dekat di situ, ya kamu dipotong terus oleh orang-orang yang baru datang. Kata si perempuan tadi, udahlah bang, biarlah bang. Kami ini kan dididik oleh ayah kami, tidak boleh ngumpul-ngumpul ke lanang, tidak boleh senggol-senggolan ke lanang, biarlah mereka. Jadi bagaimana selama ini? Ya setelah mereka habis semua, mereka sudah pulang semua, baru kami ngambil air. Oh parah itu, kata dia. Lama kalian itu. Kini izinkan saya mengambil air itu untuk domba-domba ini. Tapi nanti kan menyibukkan abang, kata si cewek dua tadi. Nggak, aku siap bantu. Akhirnya apa, Pak Jun? Minggir. Kalau tidak main antri lagi dia. Jadi seketika laki-laki banyak tengok Musa, takut dia. Orang badan besar tinggi kan, ganteng, mukanya bersinar. Nampak kegagahan, keperkasaan. Jadi orang minggir kalau. Minggir. Kamu aja yang ngambil air tuh. Adisilah minum. Jadi orang itu tercengang dengan Musa, ini orang baru kok sampai merajuk seperti ini. Siapa orang ini? Dan mereka takut karena Musa itu gagah orang. Setelah dikasih minum domba-domba si perempuan dua tadi, lah kenyang dia, minta ini apa? Jerigen minta diisi. Sudah. Kanonnya cuma berdua, jerigennya dua, Pak. Jerigennya dua terbuat dari kulit itu. Sudah dek, ini apanya? Dombanya, apanya, sudah minum segalanya. Itu jerigen lu tak ada siko kelak. Kalau kau nak bawa, anak tidak nanti abu bantulah gitu nah. Udahlah bang, kami bawa aja lah jerigen itu karena kami biasa bawanya dia bilang. Pas ditengok oleh Musa, dia bawa jerigen itu. Keberatan. Ada, biarlah letak sini aja dulu. Kamu apa? Antar dulu domba itu. Nanti bapakmu suruh ke sini. Iya. Berangkatlah perempuan tadi. Sampai di rumah kata Nabi Shu'aib, itu ayahnya mereka itu.
Nak, kenapa tumben hari ini cepat? Nah, ceritanya begini ya. Tadi ada seorang laki-laki, ya, cerita panjang lebar ya. Oh iya iya. Nah, panggil dia itu, panggil. Ayah pengen ketemu dengan dia itu. Siapa dia itu ya? Inilah yang pernah dijanjikan Allah kepada saya beberapa tahun yang lalu. Orang inilah. Oh pantas ya, orangnya gagah. Wajahnya tampan, luar biasa, matanya tajam, bersinar-sinar. Dia panggil orang itu. Ada dalam waktu datang seorang perempuan, bukan buru, seorang itu. Bang, ayah kami nyuruh datang ke rumah. Katanya dia mau ketemu. Jadi jirigen bagaimana? Ayah kami itulah tua, biasanya kami yang bawa, tapi abang melarang jangan dibawa. Adalah cara bawa jirigen itu. Jadi dua dia bawa oleh Musa. Jadi Nabi Musa itu mengikuti dari belakang wajah. Ya perempuan kan ngomong anak gadis tinggi putih langsung cantik. Kata Nabi Musa, kamu di belakang beda. Ini kelas Nabi pik. Jangan kira-kira mentang-mentang ustad aman tidak. Apalagi tidak ustad. Ini kelas Nabi, tapi dia belum jadi Nabi. Dek, belakang aja dek. Kenapa bang? Nanti kan abang susah mencari alamat kami. Bukan gitu deh. Ada masalah pokoknya. Pokoknya ada masalah. Adik belakang. Kalau kiri katakan kiri, kanan katakan kanan nanti. Oh iya jadi. Ayo kanan bang, kiri bang, belok lagi bang, lurus lah itu. Sampailah dia di rumah perempuan tadi. Nah, jadi setelah masuk, dikasih makan, dikasih minum oleh Nabi Shu'aib tadi. Barulah cerita Nabi Shu'aib. Namamu Musa ya. Dia tahu pak. Namamu Musa. Iya Musa. Kamu dari Mesir. Iya dari Mesir. Proses kejadian kamu begini-begini. Iya. Kok bapak tahu? Nah, kedatanganmu ini sudah dinubuah oleh Allah kepada saya. Dan kamu suatu ketika nanti akan jadi orang besar. Maka itu tinggal dulu di sini. Nanti aku lengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan agama. Wah, aku senang itu, kata Nabi Musa. Tapi waktu itu belum jadi Nabi dia. Akhirnya diajarkanlah tentang agama. Lama-lama. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Musa, kamu ini tidak cukup belajar agama di sini. Aku juga butuh tenagamu untuk domba-domba yang banyak ini. Alangkah baiknya kamu menikah aja dengan salah satu anakku tadi. Kira-kira kamu pilihlah yang mana? Pak, kamu cak mana belum nak menikah? Kamu ini kan tidak bermodal, Pak. Tidak punya uang dan tidak punya pekerjaan itu. Ya pokoknya kalau kamu mau menikah, nanti maharnya nanti ada tadi. Yang penting kamu pilih dulu anakku yang mana. Akhirnya kata Musa, ya yang tadi yang menyebut aku yang pertama kali itu. Oh, jadi dinikahkan. Namanya Siti Rahmah. Jadi mas kawinnya itu atau maharnya itu Musa, kalau kamu tidak punya uang, kamu bekerja denganku 8 tahun. 8 tahun bekerja. Bayangkan aja 8 tahun bekerja. Iya. Sebenarnya bukan 8 tahun itu, karena dia akan diberikan pelajaran agama. Jadi seorang nabi, seorang rasul, sebelum dia jadi nabi, dia tetap diberikan oleh Allah pelajaran melalui manusia ke manusia juga. Kebenaran Nabi Shu'aib ini nabi dia. Kalau dalam bahasa kitanya tokohnya ustadz di daerah itu. Nah, menikah dengan Siti Rahmah. Terus dia belajar agama. Tapi yang uniknya Pak, Musa ini tidak punya anak. Tidak punya anak. Itu uniknya. Udah 8 tahun menikah tidak punya anak. Memang dia disiapkan oleh Allah itu sebagai pejuang. Sudah sampai 8 tahun. Pak, 8 tahun Pak. Lalu nas utang ambo Pak Yon. Dipikir Musa akan terus. Nah Musa karena 8 tahun utangmu sudah lunas, kini Allah beritakan kamu pergi ke Mesir, bebaskan bangsamu Bani Israel. Bangsamu tersiksa, tertindas jadi budak, dipukul, digebuk, dibunuh, dipotong semau-mau mereka. Jadi Bapak tahu itu dari mana? Aku tahu dari Allah. Ada yang menyampaikan kepadaku. Jadi nanti
Aku akan bekerja di situ, Bapak. Iya, kau bebaskan dia itu. Apakah nanti aku jadi nabi juga? Itu udah urusan Bapak. Pergilah duduk situ. Akhirnya setelah dengan berat hati sebenarnya kan ya siapa lagi mau ngasih kambing minum? Pasti adiknya Siti Rahmah itu Ya. seorang perempuan, sedangkan laki-laki masih banyak. Tapi menurut Nabi Shu'aib itu tidak terlalu penting ketimbang misi Nabi Musa membebaskan Bani Israel. Udah dengan berat hati Musa itu ya sebagai seorang manusia dia nangis juga, sedih juga. Dipeluknya bapak tuh, dia pamitan dengan adik iparnya, tolong bapak tengok-tengoki bapak itu. Kami nak berangkat dengan kakakmu berjuang untuk membebaskan Bani Israel. Ini berat. Kemarin aku lari dari situ, kini aku datang dulu ke situ. Apa nanti tidak ngantarkan nyawa, tapi aku yakin dengan ayah, dengan bapak ini, karena beliau dapat bisikan daripada Allah. Nah pas nak berangkat, dititiplah Nabi Shu'aib tongkat. Di tongkat Nabi Musa tuh tongkatnya Nabi Shu'aib itu. Itu pusaka dari bapak, tolong kau terima. Rupanya bersama dengan itu estafet Pak Joni. Tidak lama kemudian nanti setelah itu Pak Nabi Shu'aib itu wafat. Jadi kenabiannya pindah ke situ. Nah dalam perjalanan Nabi Musa itu di padang pasir kira-kira sebelum maghrib beliau melihat api Pak, tinggi dari jauh. Nah, kalau Nabi Musa tahu bahwa di padang pasir itu kan banyak jin, banyak fata morgananya, banyak tipuannya. Jadi tanya ke istrinya, Dek, adik nengok ada api di situ. Iya bang, aku nengok. Nah, kalau adik nengok, tolong bawa, duduk di sini, tunggu di sini. Aku mau mengambil api itu. Untuk apa? Untuk bertiang, untuk obor kita berjalan nanti. Siap bang, abang silakan berjalan. Aku tunggu di sini. Dah singkat cerita Nabi Musa dekat. Tadi kan api Pak Jun berubah jadi sinar. Masuk lagi berubah jadi cahaya. Masuk lagi berubah jadi pohon. Masuk lagi Musa melihat sosok. Melihat manusia yang gagah perkasa, bermahkota, bertirai sayap. Pokoknya luar biasa. Terkejut Musa. Nah, itu. Jadi tiba-tiba orang tuh ngomong, "Hei Musa." Suaranya lah bergetar. "Hei Musa." Kaget Musa. Suaranya bergetar. "Kau tahu nama saya?" "Kamu tahu enggak? Ini apa namanya?" "Enggak tahu." Nah, inilah lembah tua. Inilah lembah tua. Rupanya lembah tua itu Pak John disadari atau tidak oleh Nabi Musa itu sudah masuk pada dimensi Baitullah. Lembah tua itu lembah yang pertama. Seketika dia melihat Allah, tidak nyata Allah, melainkan nyata beliau yang tadi. Oh iya. Nah, buka terompamu. Dia kan pakai terompa Musa itu. Buka terompamu. Nah, buka terompa itu dalam bahasa tasawufnya buang semua pengetahuanmu. Hilangkan sebuah pengalamanmu. Hari ini engkau akan kuangkat jadi Rasul. Nah, benar kata Nabi Shu'aib bahwa suatu ketika engkau akan jadi orang besar. Dibuka. Musa, ya. Coba kamu masukkan tanganmu di tekiak. Jadi kan pertanyaannya, untuk apa kan? Tapi udahlah dimasukkannya. Sudah keluarkan. Bersinar. Karena sore kan. Kuat sinarnya. Cukup Musa. Musa, di tangan kananmu itu apa? Tongkat. Untuk apa? Nah, bayangkan ya. Untuk apa? Untuk goyang-goyang rumput biar nanti kambing itu merangsang untuk makan. Oh ya. Lemparkan tongkatmu. Dilemparkan tongkat. Tiba-tiba tongkat itu mengeliuk jadi ular. Ya. Ngaduk ke Musa. Berlari Musa. Bayangkan, seorang yang gagah perkasa sekelas Musa berlari dengan ular itu. Itu ular apa itu? Jadi berkata si orang tadi, "Hei Musa, jangan takut dengan berlari. Orang yang akan menjadi Rasulku bukan orang penakut. Tangkap ular itu." Akhirnya pelan-pelan Musa memberanikan diri menangkap. Jadi tongkat lagi. Barulah orang tadi menjelaskan.
Musa, hari ini aku jelaskan kepada kamu. Hari ini aku angkat kamu jadi rasulku. Baru disebutkan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim sholat li dzikri. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu kehendakku dan dirikan sholat. Nanti dalam sholat yang kamu ingat aku. Nah, itulah wahyu yang pertama kali diterima oleh Musa. Sudah itu Musa kembali kepada istrinya menceritakan kisah ini. Nah, sayang 1000 kali sayang, sampai sekarang ini banyak saudara-saudara kita mengatakan itu adalah Allah. Sosok ini adalah Allah. Padahal bukan. Beliau adalah sifat Allah, wujud serta Allah, Rasul Allah. Tapi tubuh badan jasadnya bukan orang Arab. Nah itu Pak. Tubuh badan jasadnya adalah pada era Musa juga. Sesuai dengan pakaian di era Musa juga. Nah, nanti tahun 571 si beliau tadi muncul lagi. Tapi badannya anak Abdullah, anak Aminah. Namanya Muhammad. Maka benarlah bahwa Musa ini sudah bertemu dengan Muhammad sebelum itu, sebelum Isa dan seterusnya. Nah, jadi bertanya si ulama akhir zaman mengatakan bahwa itu Allah yang dilihat oleh Musa itu. Bukan. Kalau Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan sesuatunya. Dia adalah sifat Allah, wujud serta Allah, dia adalah utusan Allah. Waktu itu tubuhnya bukan orang Arab. Ya tentu orang yang Musa sendiri tidak tahu orang apa. Nah sudah. Jadi dari cerita ini Pak John nambah tarik sedikit. Seketika nanti Harun Bani Israel diperintahkan sholat. Jadi Musa ceritakan ini. Kita diperintahkan oleh Allah sholat. Mohon merasa diri kepada Allah. Tapi ingat gitu. Waktu itu dia mengatakan, waktu kamu sholat yang kamu ingat aku. Jadi seketika aku sholat menghadap kepada Allah, sebelum itu aku lihat dulu orang itu. Di situ aku berniat usolli fardhu subuhi misalnya, cara kita kan. Rakaat ini mustaqbil kiblatan ada alillahi ta'ala. Setelah itu barulah aku masuk pada dimensi Rasul dan Allah. Maka bertanya Nabi Harun, giliran kami sholat kelak, siapa yang nak kami ingat? Itu cerita. Bertanya pula Yosua bin Nun, murid Nabi Musa. Bertanya pula Bani Israel. Ya kalau orang itu tidak mungkin kamu bisa mengingat, karena yang melihatnya kepada aku. Jadi tidak lain tidak bukan, akulah yang kamu ingat. Aku tidak mungkin membawa kamu kepada siapapun, pasti membawa kepada beliau tadi, dan beliau pasti membawa kepada Allah. Nah, jadi itulah struktur penyembahan kepada. Tapi sosok itu bukan disembah. Sosok itulah tempat menyatakan niat. Berikutnya masuk pada Rasul dan Allah. Masuk. Nah, begitulah cerita Nabi Musa sehingga beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul. Nah, balik kepada si Bani Israel yang kita ceritakan tadi. Setelah dibebaskan oleh Allah dan Rasul melalui Musa tadi, selamat dia tiba-tiba dia minta nengok Allah cara mata terang-terangan. Tidak bisa. Jangankan Allah, sifat Allah, wujud serta Allah yang aku temui pada waktu itu tidak bisa aku jelaskan karena yang nengok itu cuma aku, kata dia. Satu-satu cara adalah kamu. Bukan melihat Allah, bukan melihat beliau tadi, tapi melihat aku di dalam sholatmu, sebelum sholatmu. Apa kata mereka? Tidak bisa. Kalau kami tidak Allah yang kami tengok, kami tidak mau. Kami tidak akan beriman. Akhirnya saking emosinya mereka itu, Pak Jun kepada Musa, maka panas mereka itu menyambar diri mereka sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan mereka disambar oleh petir, mati segalanya. Karena Musa ada apa ya menjelaskan ini, mati segalanya. Kemudian dibangkitkan oleh Allah lagi. Coba Pak Pen terjemahannya yang kedua. Yang pertama, mulai yang pertama aja. Jadi 5 tadi. Ya 54 tadi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri. Oh bukan. Wa iz qultum 55.
iz qultum ya Musa. Dan ingatlah ketika kamu berkata, Ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada kamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan. Jadi yang Ambo ceritakan tadi itulah kisah. Ingatlah seketika Bani Israel itu berkata kepada Musa, kami tidak akan beriman kepada kau hai Musa sebelum kami melihat Allah itu dengan mata kepala. Nah, jadi tidak sesingkat itu ceritanya kan. Nah, prosesnya seperti tadi Pak. Akhirnya karena mereka emosi, mereka terbakar dengan diri mereka sendiri. Diartikan sih dengan dibakar oleh halilintar. Mati semua. Apa yang terjadi? Ayat berikut Pak kan. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur. Artinya dari kematian akibat kekafiran mereka, keingkaran mereka kepada Musa tadi, dibangkitkan lagi lah oleh Allah gitu. Dan Musa menyaksikan bagaimana bangkitnya mereka itu Pak. Matinya mereka itu Musa melihat, bangkitnya mereka itu Musa melihat. Nah mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah, jadi sebegitu berat dakwah Islam ini dijalankan oleh para nabi-nabi, termasuklah cerita Nabi Musa sampai cerita Nabi Muhammad. Nah, jadi yang perlu kita tarik di sini adalah bagaimana mungkin Pak Abu dalam sholat. Nah ini kan itu bidang itu. Kok dalam sholat ini kita bisa melihat sosok seperti yang diajarkan Musa tadi. Nah dulu waktu kita sholat tingkat 1, 7 ke 8 kita cuma belajar gerak. Usia 8 ke 9 belajar bacaan. 9 ke 10 terjemahan. 10 ke atas paham dan makna. Tidak sholat gebuk kata Nabi. Nah tapi waktu itu sholat kita bagaimana Pak? Centang perenang. Ke bank gitu, ke mall gitu, rapat gitu, macam-macam. Bahkan disindir oleh Allah dalam kalimat at-ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Adakah patut kamu suruh manusia dirimu tegak seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal? Adakah patut? Sedangkan kamu lupa diri, kamu pergi ke mall, ke pasar, kemana-mana. Mulutmu membaca kitab, bacaanmu bagus, maharatmu bagus, iramamu bagus, semua orang pada nangis dengar kamu jadi imam. Berakal tak kamu itu? Nah waktu itu begitu Allah ajarkan kita. Nah itu sholat kelas 1. Masuk ke sholat kelas 2, Allah sendiri mengajak kita mengingat sesuatu yang lain. Wa min hadisu kharajata fawali wajhaka satral masjidil haram. Nah kan? Wa min haitsu ma kuntum fawalu wajhaka satra. Jadi dalam sholat itu Allah mengajak kita mengingat Masjidil Haram Pak Jun. Masjidil Haram itu bangunan itu. Setelah sampai di situ, di dalam Masjidil Haram ada Ka'bah, ada makam Ibrahim. Nanti Pak Jun akan bertemu itu. Setelah sampai situ, fatakhazumi maqama Ibrahim musholla. Allah nyuruh kita mengingat makam Ibrahim. Lanjut pada itu, falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Dia menunjuk pada Ka'bah. Jadi pada periode kedua ini Allah mengajak kita mengingat benda-benda itu di dalam sholat. Jadi di depan Ka'bah itulah kita angkat takbir sampai salam. Nah, itu di periode yang kedua Pak. Jadi tidak aneh kalau cerita Nabi Musa itu bercerita tentang sosok. Ini Allah sendiri mengatakan benda-benda malah. Nah di periode yang ketiga barulah masuk ke dalam rumah yang kosong, yang di situ ada keinginanmu di dalamnya. Itu surat An-Nur ayat 12. Tidak apa-apa kamu masuk rumah yang kosong, di situ ada keperluan kamu. Artinya masuk Ka'bah itu Pak. Nah, setelah masuk Ka'bah apa yang terjadi? Dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak empat, tidak belakang. Kita berada pada posisi kosong. Disitulah kita cari Allah. Nah itu dia. Kita cari Allah. Ketemu? Ya pasti tidak ketemu. Kita cari Rasul. Ketemu? Tidak ketemu.
Kita cari nabi, ketemu, tidak ketemu. Maka kita carilah al ulama warasatul anbiya yang jumlahnya kata Nabi adalah 15 orang. Setelah aku nanti akan diturunkan oleh Allah setiap 100 tahun seorang ulama, seorang mujadid. Jadi sampai 1500 tahun berarti 15 orang. Nah, terakhirlah orang-orang akhir zaman, para ulama, sebelum dia sholat, dia melihat mujadid yang terakhir yang ke-15. Dia melihat al-ulama warasatul anbiya yang ke-15. Nah, itulah kenapa orang-orang torikat itu kalau sholat dia melihat sosok gurunya. Itu biar kita tahu kan kenapa. Ternyata bukan itu yang disembah, itu hanya sebatas melapor. Usolli fardo subhi rakaatain mustaqbil kiblatan ada lillahi ta'ala. Sebatas itu. Sebagaimana Musa juga menyampaikan itu kepada orang yang ditengoknya itu. Nah, berikutnya barulah masuk kepada hakikat sholat. Menyatukan rasa batin kita dengan Rasul dengan Allah. Tidak ada Masjidil Haram, tidak ada Ka'bah, tidak ada makam Ibrahim, tidak ada sosok siapapun yang ada antara kita dengan Allah. Itulah kira-kira uraian kita pada pagi hari ini. Sehingga begitu kerasnya Musa, begitu kerasnya Bani Israel, cerita kekerasan itu diceritakan oleh Allah Rasul pada surat Al-Baqarah ayat berapa? 50? Mana? 50 berapa? 55 sampai 56. Semoga itu dapat kita jadikan pelajaran ataupun ibrah. Jadi memang Pak Jun, kajian tasawuf ini memang mendalam dia. Dia tidak tidak biasa-biasa, tidak kulit-kulit aja, tapi dia masuk ke dalam inti. Namun kita alhamdulillah kan kita punya video. Video ini nanti bisa diulang-ulangi. Kalau nanti, oh ampun nak nengok itu Pak Abu masih ragu keterangan tadi, buka video. Oke, ada pertanyaan Pak Pet? Tidak ada. Pak Jun? Cukup. Itu aja dulu pelajaran kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita seluruh pemirsa, seluruh yang menonton video di Indonesia. Itulah kegiatan kami pada pagi hari ini tanggal 7 Januari 2025. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.